Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1116. Di sini tertulis kebenaran yang akan mengguncang dunia dan dipertanyakan apa yang akan terjadi dengan nasib para kru. Cerita dalam chapter 1116 dimulai dengan memperlihatkan sebagian pasukan angkatan laut yang kembali memasuki Pulau Egghead. Mereka menyelamatkan para agen Cyberpol yang jatuh usai Pangrecord ditebas oleh Gorosei Juro. Sebab dalam chapter lalu ada seorang marinir yang berkata bahwa mereka bertugas untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, mereka juga harus mencari cara untuk membebaskan para Serapim. Karena walau Serapim ikut jatuh bersama dengan para agen Cyberpol itu, tapi mereka terlihat masih berada dalam gelembung. Serapim merupakan senjata terkuat milik angkatan laut saat ini, sehingga mereka tidak bisa dibiarkan atau ditinggal begitu saja. Setelah itu, akan diperlihatkan Zoro yang menyadari bahwa terbelahnya Pangrecord adalah ulah dari seorang pengguna pedang. Sebagai pendekar pedang, Zoro sangat paham bahwa hal seperti itu terjadi akibat tebasan yang kuat dan terarah dari kejauhan. Secara spontan, Zoro pun terpikir bahwa tebasan tersebut merupakan perbuatan dari Mihawk. Namun, setelah berpikir lebih jauh, Zoro tahu bahwa itu bukan Mihawk, karena mustahil Mihawk berada di Pulau Egghead, mengingat si Chibukai telah dibubarkan. Mihawk sudah bukan lagi orang yang bekerja di bawah pemerintah dunia. Serapim Mihawk juga tidak mungkin, karena semua Serapim sudah dikurung di dalam gelembung. Dengan begitu, Zoro pun menyimpulkan bahwa di pihak pemerintah dunia, ternyata ada seorang pengguna pedang sehebat Mihawk. Zoro menjadi sangat penasaran siapa orang itu dan dia juga tertarik untuk bertemu dengannya. Tapi saat mengatakan hal tersebut kepada Jinbei, tentu Jinbei melarang keras Zoro untuk pergi kemana-mana. Mereka sama sekali tidak punya waktu luang mencari-cari orang untuk diajak bertarung, karena situasi di pulau masa depan itu sudah sangat genting. Kemudian, Gorosei Juro akan bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah laboratorium karena dia menduga Haishin Dendenmushi sebagai sumber siaran Vegapunk tersimpan di suatu tempat di sana. Memang saat ini, Saturn juga sedang berada di salah satu ruangan dalam laboratorium dan Mars juga sedang berada di ruangan lainnya. Namun, Juro tetap merasa harus ke sana dan mencari di ruangan-ruangan lain agar Dendenmushi tersebut bisa cepat ditemukan. Siaran dari Vegapunk harus dihentikan secepat mungkin sebelum dia bercerita lebih banyak kepada publik. Selama berabad-abad, pemerintah dunia telah menutupi kebenaran sejarah dari publik, sehingga mereka tentu tidak ingin Vegapunk membongkar lebih banyak lagi mengenai hal tersebut. Dengan begitu, menghentikan siaran Vegapunk secepat mungkin harus menjadi prioritas. Berhubung Juro akan pergi ke laboratorium dengan kecepatan tinggi, maka ada kemungkinan dia akan bertemu dengan Zoro. Jika hal ini benar-benar terjadi nanti, pasti akan sangat menarik untuk melihat pertemuan dan bentrokan antara dua orang pengguna pedang itu. Di hutan Pulau Egghead, ada Luffy, Dory, dan Brogy yang masih melarikan diri dari Warkuri. Sebelumnya, Luffy sudah beberapa kali melancarkan serangan kepada Gorosei itu, tapi pertahanan tubuhnya terlalu kuat sehingga justru tangan Luffy yang menjadi kesakitan. Jadi, untuk saat ini, melarikan diri memang pilihan terbaik dari lawan setangguh dirinya. Namun, ketika mereka sedang melarikan diri dari Warkuri, tiba-tiba Jupiter muncul dari dalam tanah di depan mereka. Di tengah situasi itu, maka Luffy, Dory, dan Brogy akan menjadi sangat terdesak. Luffy pun berubah menjadi mode raksasa dengan ukuran 2 kali lipat lebih besar dari mode raksasa sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa dalam waktu singkat, penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika sudah semakin meningkat. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, dia akan menangkap Jupiter dan Warkuri dengan kedua tangannya. Kemudian, Luffy akan membenturkan tubuh mereka berdua dengan keras dan memunculkan kilatan besar hitam sebagai pertanda penggunaan haki. Teknik dari Luffy itu sebenarnya sangat hebat. Tapi karena Warkuri memiliki tubuh yang tangguh, dia tidak terluka sama sekali. Sedangkan Jupiter akan langsung menggunakan kemampuan untuk membelah diri menjadi banyak dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil. Melihat hal tersebut membuat Luffy memasang ekspresi terkejut.
Setelah itu, cerita akan berfokus kembali ke perkataan-perkataan Vegapunk dalam siarannya. Sang ilmuwan tersebut akan melanjutkan ceritanya mengenai perang yang sebenarnya belum usai. Pada masa lalu, Joy Boy memang kalah dalam pertempuran melawan aliansi 20 kerajaan. Kekalahan Joy Boy juga menjadi akhir dari abad kekosongan. Namun, berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh Vegapunk, dia tahu bahwa Joy Boy yang baru akan muncul kembali. Joy Boy yang baru itu akan melakukan hal-hal besar dan menuntaskan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Joy Boy yang lama. Pada masa depan nanti, Joy Boy yang baru itu akan memerangi pemerintah dunia, sehingga pertempuran besar akan segera terjadi. Seperti yang kita tahu, Luffy lah Joy Boy yang baru itu, sehingga Luffy lah yang nanti akan berperang melawan pemerintah dunia. Vegapunk juga menjelaskan bahwa selain Joy Boy yang baru, akan ada tokoh-tokoh penting lain yang memainkan peran signifikan dalam perang tersebut. Tokoh-tokoh penting itu adalah mereka yang dikenal sebagai penyandang inisial D. Ketika Vegapunk membicarakan soal itu, akan ada panel-panel yang menampilkan para penyandang D yang ada saat ini. Mulai dari Kurohige yang sedang menonton siaran tersebut di Pulau Beehive, Dragon di kerajaan Kamabaka, Lawi yang terlihat masih belum pulih akibat kekalahannya dari Kurohige, dan Jaguar Diesel yang berada di Pulau Elba. Vivi juga diperlihatkan karena seperti yang telah terungkap bahwa leluhur keluarga Vivi merupakan penyandang D, yaitu Nefertari Lily. Itu berarti Vivi juga merupakan bagian dari penyandang D. Di antara para penyandang inisial D itu hanya Garp saja yang tidak diperlihatkan. Tapi bukan berarti Garp sudah mati, melainkan nasib dari Garp masih dirahasiakan. Terakhir diperlihatkan, dia dikabarkan menghilang di Pulau Beehive usai melawan Kuzan dan beberapa komandan Titan. Jadi sampai saat ini Oda belum mau mengungkap nasib Garp sekarang ini. Menariknya, ketika menampilkan panel-panel para penyandang inisial D, ada satu panel yang memperlihatkan seorang karakter misterius. Karakter tersebut masih berupa siluet. Itu artinya, masih ada lagi seorang penyandang inisial D yang masih belum diperkenalkan dalam cerita. Kemudian, Vegapunk berkata bahwa sekarang ini banyak dari penyandang inisial D yang belum tahu identitas dan tujuan asli dari D. Hal itu dikarenakan selama ratusan tahun, pemerintah dunia berusaha keras menutupi fakta soal Will of D. Hasilnya, seiring berjalannya waktu, apa makna dari D pun mulai memudar, bahkan tak lagi diketahui oleh para penyandang inisial itu sendiri. Pada bagian akhir chapter, Vegapunk pun berkata bahwa dia akan memberitahu makna dari Will of D. Terlihat para Gorosei memasang ekspresi marah ketika Vegapunk hendak membuka soal arti sebenarnya dari hal tersebut. Gorosei tahu jika Will of D terungkap, maka akan ada dampak besar yang membuat dunia berguncang, dan itu jelas sangat merugikan pihak pemerintah dunia. Sebelum Vegapunk mengungkapkan hal itu, chapter pun berakhir, sehingga belum akan langsung diketahui apa sebenarnya arti dari D. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1116. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.